Ya, halo anak-anak. Seperti janji Mister akan buatkan video mengenai penyelesaian masalah SPLDV ya, soal cerita SPLDV. Nah, di sini akan Mister cuma bahas akan ada 5 soal aja. Nanti selebihnya mungkin kamu coba aja yang kerjain ya. Nah, di sini langsung aja ya, langsung ke soal nomor pertama. Ya. Nah, di sini dituliskan harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Lalu Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga Rp420.000. Nah, jika Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal, tentukan besar uang yang harus dibayar oleh Doni. Nah, jadi hal yang paling penting dalam mengerjakan soal cerita SPLDV adalah menentukan variabelnya. Jadi misalnya nanti kamu akan pakai X. X itu sebenarnya definisinya apa sih? Misalnya warna sandal kah, atau harga sandal, atau apa begitu. Nah, itu penting banget kita definisikan dari awal. Nah, menentukan variabel itu bergantung pada soal kita apa yang ditanya. Perhatikan ya, tentukan besar uang harus dibayar oleh Doni jika dia membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Nah, supaya tahu besar uang yang harus dibayar Doni, maka yang paling penting adalah kita bisa tahu berapa harga pasang sepatu dan berapa harga pasang sandal, sehingga nanti bisa kita kali. Jadi kalau harga sepasang sepatu misalnya 10.000, berarti 3 pasang sepatu 30.000. Begitu. Jadi yang penting kita ketahui adalah harga sepasang sepatu dan harga sepasang sandal. Nah, ini yang membuat kita nanti memilih variabelnya, yaitu harga sepasang sepatu Mister simbolkan sebagai X, sedangkan harga sepasang sandal adalah Y. Nah, setelah ini nanti kita tinggal baru mengubahnya dalam bentuk kalimat matematika. Contohnya, harga sepasang sepatu, nah itu berarti apa? Berarti itu adalah X, yang ini. Oke? Mungkin warna hitam kali ya. Yang ini. Oke? Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Nah, berarti sebenarnya kan Mister bisa baca ya, harga sepasang sepatu sama dengan, Mister kayak tambah katanya ya, gitu, sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Jadi sebenarnya kita bisa tulis harga sepasang sepatu apa? X. Berarti di sini X itu sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Berarti 2 kali harga sepasang sandal. Berarti 2 dikali Y sebenarnya. Nah, ini menjadi persamaan kita, persamaan pertama. Oke. Lalu kita mengubah kalimat kedua menjadi bentuk kalimat matematika. Nah, Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga Rp420.000. Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa 2 ini ya, Ardi membeli 2 pasang sepatu, berarti 2 dikali harga sepasang sepatu, berarti 2X ditambah 3Y, oke, itu akan menjadi nanti Rp420.000. Seperti ini. Maka ini persamaan kedua kita. Oke. Karena 2 kali harga sepasang sepatu ditambah 3 kali pasang sandal, nanti itu ditotalin nanti Rp420.000. Jadi meskipun gak ada tulisan tambah di sini, tapi kita bisa tahu itu bahwa itu akan ditambah ya, bukan dikurang, bukan dikali, dan bukan dibagi. Nah, kalau udah dapat 2 ini, maka tentu nanti akan mudah, tinggal kita substitusi atau eliminasi saja. Nah, misalnya Mr. Abdi akan menyelesaikan ini menggunakan, biasa sih kamu akan menggunakan eliminasi ya, yang biasa kamu lakukan. Tapi dalam hal ini Mister akan pakai substitusi aja, karena kayaknya udah lebih gampang kalau pakai substitusi. Mister tuliskan ulang persamaan kedua. Ini sekarang Mister udah mulai kerja ya. Berarti 2X plus 3Y itu akan sama dengan 420.000. Oke. Lalu nilai X itu sama dengan 2Y. Berarti X itu boleh Mister ganti jadi 2Y. Maka ini menjadi, ini ikuti aja ini ya, 2. Nah, X ini berganti menjadi 2Y. Menjadi 2Y ditambah 3Y sama dengan 420.000. Nah, ini menjadi 2 kali 2Y menjadi 4Y, tambah 3Y sama dengan 420.000. Lalu ini dijumlahkan menjadi 7Y, sama dengan 420.000. Lalu Mister akan cari Y sama dengan 42 bagi 7, 6 ya. Jadi 6, 1, 2, 3, 0-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Menjadi 60, menjadi 60.000. Nah, berarti harga sepasang Y, harga sepasang sandal itu adalah 60.000. Singkatnya sih kayak gitu. Nah, untuk mencari X, tinggal kita substitusin aja. Di sini di persamaan 1 atau persamaan 2, tapi kayaknya lebih gampang persamaan 1 ya. Maka X sama dengan
2 kali Y. Maka 2 kali Y, Y-nya 60.000. Gini. Maka X sama dengan 120.000. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sepatu kita itu harga sepasangnya itu 120.000. Nah, di sini dituliskan jika Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Berarti kita bisa tuliskan aja. Berarti Doni ini D, ini Mister kasih simbolnya D ya. D itu artinya uang yang harus dibayar oleh Doni. 3 pasang sepatu berarti 3X ditambah 2Y karena sandalnya ada 2. Maka ini menjadi 3 kali X-nya adalah yang ini 120.000. Lalu ditambah 2 kali Y-nya. Nah, Y-nya adalah yang sudah kita cari tadi 60.000. Nah, ini menjadi 3 kali 120 berarti 360.000. Lalu 2 kali 160 menjadi 120.000. Nah, kalau ditotalin ini menjadi 480. Nah, berarti Doni itu harus membayar 480.000 untuk 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Jadi Mister ini udah agak pelan-pelan yang menjelaskannya untuk contoh satu ini dulu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, ini nomor yang kedua, Mister bacakan soalnya. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4. Jadi ada mobil tentu rodanya 4 dan sepeda motor beroda 2. Oke. Nah, jika dihitung roda keseluruhan ada 248. Oke, agak gimana ya gitu ya. Jadi intinya sebenarnya ada roda 248 buah, kita nggak tahu berapa jumlah mobil, berapa jumlah motornya. Yang penting kita tahu ada roda di situ 248. Nah, biaya parkir sebuah mobil itu 5.000 dan biaya parkir motor itu 2.000. Lalu ditanya, berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada? Nah, jadi sebenarnya kita lihat, nah seperti yang Mister bilang, penting sekali untuk mendefinisikan variabelnya. Nah, variabel dapat dari mana? Dapat dari yang ditanya. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada? Supaya itu Mister bisa tahu berapa pendapatan uangnya, Mister harus tahu dulu berapa jumlah mobilnya dan berapa jumlah motor. Nanti baru Mister kalikan sesuai dengan biaya parkirnya. Nah, sehingga X-nya adalah jumlah mobil, Mister kasih simbolnya, lalu jumlah sepeda motornya adalah Y. Gitu. Nanti kalau Mister udah dapat X dan Y, nanti Mister bisa dapat gitu uang parkirnya. Nah, sehingga mari sekarang kita mulai baca lagi dari awal, lalu kita coba terjemahkan dalam kalimat matematika. Nah, dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Nah, sebelumnya misalnya Mister tanya, Mister kasih tahu bahwa di sana itu ada contoh aja ya. Ini ada 3 mobil, lalu ada 2 motor misalnya. Lalu Mister tanya, jumlah rodanya ada berapa? Nah, pasti kamu bisa hitung dong dengan cara gimana? Dengan cara 3 mobil ini kamu kalikan dengan 4 rodanya. Betul ya? Berarti 3 kamu kali dengan 4, lalu kamu tambahkan dengan 2 kali berapa jumlah roda satu motor. Berarti 2 kali 2. Maka ini menjadi 12 tambah 4 menjadi ada 16 roda. Jadi 3 mobil 2 motor ada 16 roda. Nah, misalnya kalau Mister bilang, misalnya ini ada 5 mobil. Lalu dan ada 3 motor lah kayak gitu ya. Maka berapa jumlah rodanya? Pasti caramu adalah 5 dikali 4. Nah, nanti ini adalah 20 yaitu jumlah rodanya mobil seluruhnya. Lalu ini 3 dikali 2 menjadi 20 tambah 6. Jadi ada 26 roda. Nah, kita bisa lihat pola di sini. Polanya adalah di sini. Ini akan selalu tetap. Yang ini juga akan selalu tetap. Nah, yang ini 3, 5 dan 22 ini akan selalu berganti. Nah, ini sebenarnya apa? Yang ini. Yang ini adalah jumlah mobilnya sebenarnya. Jumlah mobil, sedangkan yang ini adalah jumlah dari motor. Oke. Nah, diketahui itu ada roda 248 buah. Nah, sekarang tinggal kita ikuti aja sebenarnya. Nah, ini menjadi berarti 248 buah itu bisa kita dapat dari mana? Dari sini. Berarti jumlah mobil. Nah, jumlah mobil apa? Ini X, berarti X dikali 4. Karena ini udah pasti 4, karena ada 4 roda di satu mobil. Lalu kita akan tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan jumlah motor. Nah, jumlah motornya disimbolkan tadi adalah Y. Berarti Y dikali rodanya ada 2. Nah, ini.
Maka ini menjadi 2. Nah sebenarnya ini X4 ini kita nggak biasa lihat begini ya, makanya nanti kita akan ubah menjadi 4X. Itu kan sama aja. X kali 4 sama dengan 4X. Nah ini menjadi 2Y itu sama dengan 248. Nah ini kamu udah dapat persamaan pertama. Oke? Kayaknya ini bisa kita bagi 2 ya harusnya ya, biar lebih mudah nantinya. Ini menjadi, maksudnya biar lebih sederhana. Kalau dibagi 2 menjadi 2X, ini menjadi Y, lalu ini menjadi harusnya 124 sih harusnya. Nanti yang kita pakai persamaan satu yang ini aja, yang sudah disederhanakan. Nah, kita lanjut. Lalu di sini kita baca ya, itu kalimat pertama. Jika, kalimat kedua. Lalu diketahui, ini dia, sorry. Mister lupa memanfaatkan ini. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan. Artinya apa sih? Nah, artinya adalah jumlah mobil, yaitu X, ditambah jumlah motornya, X tambah Y, maksudnya berapa jumlah mobil seluruh, ditambah jumlah motor seluruh, itu pasti sama dengan 90. Nah, ini yang menjadi persamaan kedua. Nah, SPLDV kalau kamu udah dapat 2 persamaan 2 variabel, maka ini pasti selesai, ya. Ini Mister hapus aja karena nggak begitu penting yang ini. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau udah dapat ini tinggal kita, kalau ini kayaknya lebih bisa dieliminasi aja kali ya. Maka Mister tulis ulang aja 2X tambah Y sama dengan 124, lalu X tambah Y sama dengan 90. Ini Mister kurang aja, menjadi 124 kurang 90, berarti 34. Lalu Y kurang Y jadinya tereliminasi, jadinya 0. 2X kurang X jadinya X. Jadi X-nya itu 34. X tadi apa? Yaitu jumlah mobil. Lalu motornya ada berapa? Berarti X ditambah Y sama dengan 90. Mister ambil persamaan kedua ya. Boleh ambil persamaan yang ini juga boleh. Bahkan boleh ngambil yang ini. Tapi pilih aja yang lebih sederhana. X-nya 34. Ini Mister ganti dari sini. Plus Y sama dengan 90. Maka Y sama dengan 90 dikurang 34. Menjadi 56 ya harusnya. Oke. Belum selesai ya. Bukan ini yang ditanya. Lalu yang ditanya berapa pendapatan uang parkir? Berarti tinggal dikalikan aja. Berarti uang parkir itu akan sama dengan 34 dikali berapa jumlah harga satu parkir mobil ya. Tadi X cuma mobil ya, betul. Dikali 5.000. Aduh, ini muat nggak ya? Ditambah, lalu motornya 56, lalu Mister kalikan dengan 2.000. Oke. Nah, baru kita kalikan, berarti 34 dikali 5. Tunggu sebentar ya. Mister kalikan pakai kalkulator aja. 34 kali 5.000. Nah, itu sama dengan 170.000. Nah, ini uang parkir dari mobil. Lalu ini tadi 56 ya. Mister bagusin dikit, 56 kali 2.000. Itu sama dengan 112.000. Nah, ini menjadi, kalau dijumlahin menjadi 282 sih harusnya. 282.000. Nah, berarti uang dari parkir kendaraan tersebut 282.000. Kira-kira sih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke jenis soal yang ketiga. Kalau jenis ke soal ketiga ini coba kita baca ya. Jumlah 2 bilangan bulat itu 38. Lalu jadi ada 2 buah bilangan ya. Lalu 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua itu 13. Lalu tentukan selisih kedua bilangan tersebut. Nah, jadi di sini ada selisih kedua bilangan. Berarti tentunya kita harus tahu ya bilangan-bilangan ini apa bilangan pertama, apa bilangan kedua, supaya kita bisa tentukan selisihnya. Nah, ini pengandaian lagi yang penting. Nah, yaitu. Berarti bilangan pertama itu Mister kasih simbolnya X, lalu bilangan keduanya Y. Lalu kita coba buat kalimatnya sekarang. Jumlah 2 bilangan bulat itu 38. Berarti singkatnya adalah X ditambah Y sama dengan 38. Ini persamaan pertama. Ini lebih gampang kayaknya ya. 2 kali bilangan pertama berarti 2X. Oke? Karena 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua. Oke, ini soalnya jelek ya. Harusnya sama dengan 13. 2 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua berarti 2X dikurang Y itu sama dengan 13. Oke, ini persamaan kedua.
Oh, ini malah lebih gampang dari tadi ya. Oke, udah lebih gampang. Nah, ini tinggal dieliminasi aja. Nah, ini tinggal Mister eliminasi aja langsung di sini, Mister kurang karena sorry. Supaya Y hilang jangan dikurang ya, berarti ditambah. Nah, 38 tambah 13 ini menjadi 1, 2, 51. Nah, ini Y, positif Y tambah negatif Y menjadi 0, tereliminasi. X tambah 2X menjadi 3X. Nah, X sama dengan 51 bagi 3. Berarti harusnya berapa? 17 ya? Ya, ini menjadi 17. Berarti X-nya 17. Nah, kemudian kamu tinggal cari Y aja. Mister ambil persamaan 1 menjadi X tambah Y sama dengan 38 dengan X-nya 17 tambah Y sama dengan 38, maka Y sama dengan 38 kurang 17. Berarti 21 sih harusnya. Oke, sudah dapat. Lalu ditanya, tentukan selisih kedua bilangan tersebut. Nah, selisih kedua bilangan berarti X kurang Y, atau sama aja sebenarnya dengan Y kurang X. Meskipun nanti kelihatannya jawabannya beda. Sebenarnya tergantung ini sih. Ya kalau ada pilihan ganda ya gitu ya. Maka sebenarnya nanti kalau misalnya X kurang Y berarti ya 17 dikurang 21 minus 4. Tapi kalau yang dia minta harus positif, berarti yang besar dulu, Y kurang X berarti 21 kurang 17. Ini menjadi positif 4. Tergantung soal sih lebih lanjut ya. Mungkin dia harus tegesin kali ya di soal ini. Gitu. Oke. Kita ini kayaknya lebih gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis soal berikutnya. Nah, ini agak berhubungan dengan geometri sedikit. Diketahui keliling lapangan berbentuk persegi panjang. Jelek kali soalnya. Mister ubah ya. Keliling lapangan itu diketahui keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang itu diketahui kelilingnya itu 58. Oh, sama aja jeleknya ya. Nah, jika selisih panjang dan lebar 9 meter, artinya jika panjang dan lebar dikurangi itu menjadi 9 meter, tentukanlah luas lapangan tersebut. Oke. Jadi Mister harusnya sudah membuat pengandainya belum? Oh, sudah. Panjang persegi panjang biasa kita pakai P aja ya, jangan X kali ini. Lebar persegi panjang Y. Kayaknya kita ganti aja ya, jangan Y. Jangan Y. Harusnya L aja. L. Biar sesuai dengan geometri yang biasa kita tahu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya kita tinggal formulasikan aja ya. Misalnya kan ada lapangan berbentuk persegi panjang. Berarti Mr. Abdi punya di sini persegi panjang seperti ini. Berarti tentu ini P dengan ini L. Dengan asumsi bahwa panjang itu lebih panjang daripada lebar ya. Lalu di sini keliling lapangan berbentuk persegi panjang. Nah, keliling itu kan bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya gitu. Berarti ini P, yang ini L kan. Nah, Mister jumlahkan aja semua sisinya. Berarti P ditambah L, P ditambah L yang ini, ditambah P yang di atas, ditambah L yang di situ, itu akan sama dengan 58. Karena diketahui kelilingnya 58. Nah, P tambah P, 2P tambah 2L, itu 58. Misalnya sama-sama bagi 2 kali ya. Menjadi P plus L sama dengan 58 bagi 2. Berarti 29 harusnya. Nah, ini udah dapat persamaan pertama. Nah, diketahui selisih panjang dan lebar itu 9. Oh, berarti P dikurang L itu sama dengan 9. Nah, ini persamaan kedua. Nah, udah sampai sini gimana? Oh, tinggal dieliminasi aja. Mister tulis ulang. Di sini 29, P tambah L, lalu P kurang L-nya itu 9. Mister kurang aja langsung. 29 kurang 9 jadinya 20. Plus L dikurang minus L. Jadi minus ketemu minus jadi plus, jadi ini 2L. P kurang P jadinya 0. Maka ini L sama dengan 10. Nah, kalau L-nya 10, berarti P-nya berapa? Mister ambil persamaan yang yang atas saja. P plus L sama dengan 29. Lalu L-nya itu 10. Berarti P plus 10 sama dengan 29. Maka P sama dengan 29 kurang 10. 10-nya pindah sana jadi negatif. Jadi isinya 19. Lalu ditanya tentukanlah luas lapangan. Oke. Nah, luas lapangan L sama dengan P kali L ya. Ini harusnya kamu kuasai mencari luas persegi panjang. P-nya tadi 19 dan L-nya 10. Ini menjadi 190. Tentu karena ini meter berarti ini luas satuannya meter kuadrat. Aman? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor 5, ini ada soalnya masalah umur. Nah, ini agak beda dengan soal-soal sebelumnya. Mister bacakan dulu ya. 3 tahun yang lalu,
Paman Indra berusia 21 tahun lebih tua dari Indra. Nah, 4 tahun kemudian, umur Paman Indra 3 kali umur Indra. Nah, apabila umur kakak Indra merupakan rata-rata umur Paman Indra dan Indra, maka umur kakak Indra ini berapa? Nah, di sini coba kita pahami ya. Nah, langkah ini memang agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Mister sarankan untuk membuat tabel. Kenapa? Ini harusnya sih lebih membantu. Nah, di sini Mister akan analisa dulu yang si Paman sama si Indra dulu, kakaknya nanti aja yang rata-rata ini. Jadi yang Mister masukkan di tabel adalah yang yang ini, yang ada 3 tahun lalu, yaitu si Paman sama si Indranya. Nah, 4 tahun kemudiannya ada si Paman juga dan ada si Indranya. Jadi yang Mister masukkan yang itu. Oke. Nah, misalnya kita akan buat 3 kolom gini ya, ada umur sekarang, umur 3 tahun lalu, dan 4 tahun mendatang. Ini 4 tahun mendatang ya. Nah, misalnya di sini umur sekarang Paman itu X dan umur Indra itu Y. Berarti umur Paman 3 tahun lalu berapa? Oh, berarti harusnya X dikurang 3. Sedangkan Indra harus Y kurang 3. Jadi kalau Paman itu 25, ini umur sekarang, 3 tahun lalu tentu 25 kurang 3 ya 22 gitu. Nah, di sini 4 tahun mendatang umur Paman berapa? Kalau umur sekarang itu X, berarti X plus 4. Harusnya ini nggak begitu susah untuk dipahami ya. Sedangkan Indra adalah Y plus 4. Nah, di sini barulah kita bermain untuk membuat persamaannya. Nah, misalnya 3 tahun yang lalu, berarti kamu fokus melihat kolom 3 tahun lalu. Nah, jadi jangan lihat kolom yang lain. Gitu. Nah, 3 tahun yang lalu, Paman Indra berusia 21 tahun lebih tua dari Indra. Jadi, Paman Indra, Paman, berusia 21 tahun lebih tua dari Indra. Berarti umur Paman itu akan sama dengan umur Indra ditambah 21. Kenapa? Ya karena Paman lebih tua dari Indra 21 tahun. Nah, tapi yang dilihat adalah umur Paman yang 3 tahun lalu. Jadi ini umur Paman di sini adalah, ini mungkin umur. Nah, umur Paman 3 tahun lalu adalah X minus 3. Jadi X minus 3 itu akan sama dengan umur Indra 3 tahun yang lalu, Y minus 3 ditambah 21. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke? Ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi Mister sama-samakan tambah 3 aja. Gitu kali ya. Atau nggak usah sama 3, langsung kita gini juga boleh. Y yang minus 3 tambah 21 menjadi positif 18. Lalu ini X sama dengan minus 3-nya ke sana, Y tambah jadinya 21 sih. Jadi kayak kembali lagi. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, Mister harap sih kamu bisa ngebuat ini ya, persamaan-persamaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya. 4 tahun kemudian, nah, kamu fokus melihat yang umur 4 tahun kemudian, berarti yang ini. Gitu. Umur Paman Indra, berarti umur, bisa tulis di mana, sini aja kali ya. Umur Paman itu sama dengan 3 kali umur Indra, berarti 3 kali umur si Indra. Tapi lihatnya itu yang 4 tahun mendatang, jadi jangan yang lain. Nah, umur Paman 4 tahun mendatang adalah X plus 4. X plus 4 itu akan sama dengan 3 kali umur Indra yang 4 tahun mendatang. Berarti 3, ini hati-hati. Dikalinya harus pakai kurung ya. Gitu, seperti ini. Sehingga ini menjadi X plus 4 menjadi 3Y, ini distribusi. 3 kali Y, 3Y, 3 kali 4 menjadinya 12. Nah, maka ini X sama dengan 3Y, 4-nya ke sana menjadi dikurang ya, menjadi 8. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Gitu. Nah, baru kita bisa mencari sebenarnya umur si Paman sama umur si Indra, itu bisa kita cari. Kalau kita cari berarti langsung kita apa ini nih ya? Eliminasi, substitusi bisa. Tapi Mister substitusi aja. Mister pilih warna hijau kali ya. Hijau oke nggak ya? Waduh, nggak oke. Mister pilih warna merah mungkin. Oke. Mister substitusi yang ini. Yang ini kan X sama dengan Y plus 21, Mister substitusikan ke sini. Maka Mister tulis kali ya. X sama dengan 3Y plus 8. Itu Mister ambil dari sini.
Nah, X ini Mister ubah menjadi ini. Karena diketahui bahwa X itu Y plus 21. Jadi di sini Y plus 21 sama dengan 3Y plus 8. Nah, kemudian Y ini ke sana menjadi 3Y kurang Y. Jadinya 2Y. Lalu 8-nya pindah ke kiri, jadi 21 kurang 8. Menjadi 13. Maka nilai Y adalah 13 bagi 2. Berarti 6,5 sih harusnya. Gitu. Oke. Berarti Y tadi kan umur si ini ya, umur Indra sekarang. Jadi umur Indra sekarang sebenarnya 6,5 tahun sebenarnya. Nah, kemudian kita cari umur si paman. Umur si paman, Mister cari di sini aja kali ya. Umur paman itu X ya, berarti Mister ambil aja ini. X sama dengan 3Y plus 8. Nah, di sini X sama dengan 3 kali 6,5 ditambah 8. Maka menjadi 3 kali 6,5. Jangan sampai Mister salah hitung ya. Itu 19,5 ditambah 8 ya. Berarti ini menjadi 27,5. Jadi X, ingat ya, X itu kan umur paman sekarang. Jadi umur paman sekarang sebenarnya 27,5 tahun sebenarnya. Nah, kemudian ini diketahui ini apabila umur kakak Indra merupakan rata-rata umur paman Indra dan Indra. Waduh. Nah, rata-rata berarti kita jumlahkan umur paman Indra dan Indra, baru kita bagi 2. Karena rata-rata kan seperti itu. Ya. Lalu umur kakak Indra. Berarti ini umur kakak Indra itu sama dengan rata-rata umur paman dan Indra. Jadi kita jumlahin. Berarti 6,5 tambah 27,5 kita bagi 2. Karena begitu ya mencari rata-rata. Kayak rata-rata nilai math di kelas, berarti kita jumlahin semua nilai math kalian di kelas, lalu kita bagi jumlah kalian di kelas. Misalnya bagi 20 gitu. Ya. Nah, ini menjadi 6,5 tambah 27,5 menjadi 34. Lalu kita bagi 2 menjadi 17. Jadi umur kakak Indra adalah 17. Oke, Indra jadinya umur kakak Indra jadinya 17 tahun. Itu umur sekarang tentunya ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, semangat belajar ya anak-anak.